Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Din. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Din? Alhamdulillah kabarnya sehat. Baik. Dari kegiatan ini nanti ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Agus. Boleh Pak? Ya, boleh Pak Din. Pada kesempatan ini kan kegiatannya praobservasi. Pak Agus kan rencananya akan menjadi coach. Ya. Kira-kira persiapan apa yang nanti Pak Agus persiapkan? Ya, betul. Untuk persiapan kegiatan coaching saya ini nanti saya akan menerapkan alur percakapan kita, mulai menentukan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Pak Agus? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari mengembangkan kompetensi inti tadi, kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dengan tujuan menggali masalah yang ada di coaching dan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Oke, dari penjelasannya itu nanti yang jelas dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti ya. Untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan yang Pak Agus kembangkan itu seperti apa? Ya, indikatornya nanti dengan mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coaching itu sendiri. Oke, baik Pak. Semoga kegiatan bisa berjalan baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akhiri kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak ya. Sesuai janji kita bisa bertemu pada siang hari ini untuk melakukan tindak pindah santai itu ya. Iya Pak Agus, siap. Ya, dari percakapan kita nanti apa yang ingin Pak Widya nanti capai? Iya Pak. Jadi ini loh Pak Agus, saya sedikit ada masalah. Nanti dari Pak Agus bisa membantu saya. Jadi singkatnya ketika proses pembelajaran kimia di kelas yang berlangsung dengan murid saya, banyak murid saya itu yang mengantuk Pak di dalam kelas. Ya, bisa lebih didetailkan lagi, diceritakan kejadiannya seperti apa begitu Pak? Ya, jadi memang kan kimia itu pelajaran yang salah satu yang sulit gitu Pak ya, mungkin abstrak gitu. Dan karena sulitnya itu kemungkinan anak-anak saya atau murid saya di kelas itu agak kurang tertarik dengan kimia. Akhirnya ya mereka merasa ya udahlah, saya nggak tertarik, saya tidur aja gitu, mengantuk. Akhirnya mereka nggak mengerti pelajaran dengan baik. Ya, gitu. Ya, selama ini Pak Widya apakah sudah mengambil tindakan? Oke, jadi selama ini kalau anak belum Pak, jadi belum saya ambil tindakan. Cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain, ya bertanya pada mereka apakah juga di kelas itu mereka mengantuk atau tidak gitu. Kalau begitu, jadi Bapak belum mengambil keputusan langsung ke anak, tapi sudah bertanya ke rekan sejawat apakah di mapel lain juga ngantuk seperti itu ya Pak? Iya betul Pak. Gitu. Kira-kira yang Bapak lakukan kepada anak tersebut apa? Jadi kepada anak yang mengantuk tadi saya lakukan restitusi Pak. Jadi saya melakukan restitusi kepada mereka. Bagus sekali ya, betul Pak yang melaksanakan restitusi. Selanjutnya nanti mungkin ada rencana selain restitusi? Selain restitusi Pak, sepertinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh iya, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang mungkin Pak dilaksanakan? Jadi saya akan melakukan diferensiasi khususnya untuk proses dan produk. Oh iya. Langkah-langkahnya mungkin bisa digambarkan Pak untuk berdiferensiasi proses dan produknya. Bisa Pak. Jadi untuk langkah-langkahnya pertama pasti saya akan melakukan survei kesiapan ya. Jadi lebih kepada mengetahui persiapan belajar mereka bagaimana, kemudian minat belajar mereka bagaimana, profilnya juga bagaimana.
bagaimana. Jadi itu yang akan saya lakukan dulu. Setelah melaksanakan survei, tindakan yang dilakukan nanti apa? Pastinya saya akan menyusun RPP berdiferensiasi saya Pak, yang arahnya ke proses dan produk. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Oke, jadi tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi, proses dan produk, di mana kalau untuk prosesnya saya akan melakukan pembelajaran saya dengan 3 skema yang berbeda, yaitu pertama akan saya tunjukkan gambar-gambar pada mereka itu, kemudian didukung dengan video-video yang ada audionya sehingga mereka bisa mendengarkan sekaligus melihat, dan yang terakhir mereka juga akan melakukan peran. Jadi mereka akan bermain peran untuk menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa teori yang kita pelajari hari ini adalah ini. Jadi itu Pak untuk yang prosesnya. Itu sangat hebat sekali loh Pak. Terus kemudian untuk produknya Pak? Untuk produk saya merencanakan di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas pada mereka. Jadi tugasnya seperti membuat mind map atau resume begitu dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, dan nanti mereka punya kebebasan untuk memilih dalam bentuk apa produknya itu atau tugasnya disampaikan. Bisa dalam bentuk yang sederhana, mungkin tulisan, cerita begitu bagi yang suka menulis, atau bagi yang suka konten-konten kreator gitu Pak ya, video dan sebagainya, nanti mereka bisa membuat vlog itu juga bisa, atau juga mereka bisa membuat desain grafis seperti di Canva, poster dan lain-lain. Jadi itu bebas saja mereka. Ini sangat menarik ini Pak. Jadi kalau boleh saya rangkum ya, dari permasalahan Pak Gibran tadi, Pak Gibran sudah melakukan eksekusi dan melakukan pembelajaran diferensiasi proses produk. Dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Kalau yang saya lakukan terlebih dahulu mungkin tadi Pak, restitusinya dulu. Jadi itu yang saya lakukan. Tahapannya seperti apa? Kalau restitusi sendiri tahapannya pertama pasti menstabilkan dulu identitasnya murid saya Pak gitu. Ini sesuai alur, kemudian validasi tindakan yang salah itu apa, dan menanyakan keyakinan. Jadi itu langkah-langkah yang akan saya lakukan pada murid saya yang ngantuk. Dalam melakukan segitiga restitusi tadi mungkin ada yang bisa mengikuti Bapak. Pastinya saya akan berkoordinasi Pak dengan rekan guru saya, rekan sejawat, kemudian juga kepala sekolah sebelum melakukan kegiatan restitusi. Terus apa yang didapatkan setelah melakukan tadi Pak? Jadi tentunya saya merasa lebih tenang karena mendapat dukungan Pak ya, lebih tenang, lebih percaya diri juga, dan saya bisa akhirnya mencari solusi sendiri untuk masalah yang saya dapatkan. Solusinya tadi apa? Restitusi Pak. Terus mau rencananya kapan dilaksanakan? Oke, karena ini hari Senin Pak ya, rencananya saya akan lakukan di hari Rabu nanti Pak untuk melaksanakan kegiatan itu, dan juga saya akan minta izin kepala sekolah mungkin setelah jam istirahat. Saya sangat tertarik sekali dengan percakapan ini Pak. Ya, saya doakan semoga masalah ini segera teratasi dan ditemukan solusinya. Seperti itu Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak sudah membantu saya Pak. Sama-sama Pak. Ya, kita akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Bin. Selamat sore. Untuk Pak Agus, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita bahas dan kita analisis ya dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang Pak Agus lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam coaching tadi? Indikatornya dari yang sudah kita sebutkan tadi itu ya sudah mengembangkan kesadaran penuh Pak, sehingga sudah fokus untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, tadi saya lihat Pak Agus memang betul sudah hadir dengan penuh, dengan mendengarkan aktif juga, terus sekaligus juga membuat pertanyaan yang betul. Setelah ini, kira-kira rencana Pak Agus nanti itu yang ingin dikembangkan lagi itu apa? Ya. Setelah ini saya ingin mengembangkan lagi itu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji saya sehingga bisa tergolong memecahkan masalahnya sendiri. Oke, untuk langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu gimana?
pertama merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaikinya, terus mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, bagus. Demikian Pak Agus, hasil dari observasi saya selaku pengamat tadi. Dari sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bisa kita akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum